Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Syifa Oktaviola dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Membangun. Di sini saya akan mereview buku komunikasi bisnis. Yang pertama, identifikasi buku. Judul buku komunikasi bisnis, bisnis sebagai proses komunikasi, komunikasi sebagai kegiatan bisnis oleh Dr. Andes Reddy Panuju. Penerbitnya ialah PT Gramedia Pustaka Utama, tahun terbitnya tahun 2000, tidak ada edisi dan jumlah halamannya 167 halaman. eh, Dimulai dari latar belakang penulis, Hedi Panuju, kelahiran Medan tahun 1964, menyelesaikan studinya dari PSIVO Universitas Gadjah Mada, jurusan Ilmu Komunikasi tahun 1989. Menulis berbagai masalah sosial, ekonomi politik, dan kebudayaan di berbagai media cetak, terbitan pusat maupun daerah. Buku yang pertamanya, Semakin Porak, Ontologi Esai dari Puisi 1987, diterbitkan oleh Himpunan Penulis, Pengarang, dan Penyair Nusantara HP3 In Yogyakarta. Kemudian muncul lagi sejumlah bukunya, antara lain Menghampiri Teori Komunikasi Unitomo 1994. Kini sebagai dosen tetap Universitas Dr. Sutomo yang menjabat Purek 1 Fakultas Ilmu Komunikasi. Kualifikasi akademis, penulis atau editor, Dr. Andes Reddy Panuju, MSI. Afiliasi institusi atau universitas, Universitas Gajah Mada. Tujuan dan sasaran buku. Tujuan utama buku memberikan pemahaman eh, mendalam tentang peran penting komunikasi dalam bisnis. Buku ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana komunikasi efektif dapat menjadi alat strategis dalam mengelola dan mengembangkan bisnis melalui berbagai teori contoh praktis. Audiensi target mahasiswa. Buku ini sangat cocok untuk mahasiswa yang sedang mempelajari ilmu komunikasi, bisnis, atau manajemen, khususnya mereka yang tertarik pada komunikasi bisnis. Yang kedua, peneliti dalam bidang komunikasi dan bisnis dapat menggunakan buku ini sebagai referensi untuk memahami konsep-konsep dasar serta untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut. Para praktisi bisnis, manajer, dan profesional akan menemukan buku ini berguna untuk meningkatkan keterampilan komunikasi mereka dan mengaplikasikan strategi komunikasi yang efektif dan dalam organisasi mereka. Tujuan buku. Buku ini ditujukan sebagai teks pengajaran. Buku ini dapat digunakan sebagai buku teks untuk mata kuliah komunikasi bisnis di perguruan tinggi, memberikan dasar teori serta aplikasi praktis yang relevan. Referensi sebagai referensi bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi yang membutuhkan sumber informasi yang komprehensif mengenai komunikasi bisnis. Struktur dan organisasi. Buku ini diorganisasi secara sistematis, memudahkan pembaca dalam memahami konsep dan aplikasi komunikasi bisnis. Struktur buku terdiri dari beberapa bab dan bagian dan diawali dengan sekapur siri dari penulis. Apakah ada pengantar, pendahuluan, dan kesimpulan? Yang jelas, karena buku ini terbilang cukup sudah lama dikeluarkannya, buku ini tidak ada, hanya terdiri dari bab dan subbab. Apakah struktur buku memudahkan? Setiap bab dibagi menjadi subbab yang lebih kecil dengan judul yang jelas sehingga pembaca dapat dengan mudah menemukan dan memahami topik tertentu. Buku ini dilengkapi dengan diagram, tabel, dan ilustrasi yang memperjelas konsep-konsep yang dibahas, serta daftar referensi di akhir setiap bab untuk pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan mereka tentang topik tertentu. Struktur ini memastikan bahwa buku tidak mudah diikuti dan digunakan sebagai sumber belajar atau referensi. Isi dan cakupan.
Buku Komunikasi Bisnis, Bisnis sebagai Proses Komunikasi, Komunikasi sebagai Kegiatan Bisnis, oleh Reddy Panuju membahas berbagai aspek komunikasi dalam konteks bisnis. Tema utamanya adalah pentingnya komunikasi sebagai elemen integral dalam operasi dan strategi bisnis. Cakupan topik dalam buku ini sesuai dengan judul dan tujuan buku. Judulnya mengindikasi dua hal utama, bisnis sebagai proses komunikasi dan komunikasi sebagai kegiatan bisnis. Yang keduanya dibahas secara komprehensif dalam buku ini. Setiap bab dirancang untuk menjelaskan aspek-aspek kunci dari komunikasi dalam konteks bisnis. Mulai dari teori dasar hingga aplikasi praktis sesuai dengan tujuan buku untuk memberikan pemahaman mendalam tentang komunikasi bisnis. Topik yang terlewat, beberapa topik yang sering dianggap penting dalam komunikasi bisnis ialah komunikasi digital dan media sosial, dan feedback evaluasi komunikasi. 6. Analisis dan argumen. Penulis mengembangkan argumen atau analisis dalam buku tersebut. Yang pertama, pendekatan teoritis. Penulis memulai dengan dasar teori komunikasi bisnis, menjelaskan konsep-konsep fundamental sebelum menghubungkannya dengan praktik nyata. Yang kedua, contoh praktis dan studi kasus. Buku ini dilengkapi dengan studi kasus dan contoh praktis yang menggambarkan penerapan teori dalam situasi bisnis yang nyata. Ini membantu menghubungkan teori dan praktik. Yang ketiga, analisis mendalam. Penulis memberikan analisis mendalam tentang bagaimana komunikasi dapat mempengaruhi berbagai aspek bisnis seperti hubungan antar karyawan, hubungan dengan pelanggan, dan strategi pemasaran. Yang ketiga, strukturologis, bab dan subbab diatur secara strukturologis untuk memudahkan pembaca mengikuti perkembangan argumen dari dasar hingga aplikasi yang lebih kompleks. Penulis mendukung argumennya dengan bukti yang kuat dan relevan, antara lain literatur dan referensi akademis. Buku ini mengacu pada berbagai literatur akademis yang kredibel untuk memperkuat argumen dan memberikan landasan teori yang kokoh. Yang kedua, pengalaman praktis. Sebagai seorang praktisi dan akademisi, Reddy Panuju juga menggunakan pengalamannya sendiri dalam bidang komunikasi bisnis untuk memberikan wawasan praktis. Kritik atau perbandingan terhadap penelitian lain. Perbandingan dengan penelitian lain, penulis sering membandingkan teori dan praktik yang dibahas dalam buku dengan penelitian lain di bidang yang sama. Ini memberikan konteks yang luas dan membantu pembaca memahami posisi buku di dalam lanskap penelitian komunikasi bisnis. Kritik konstruktif, ada kritik konstruktif terhadap beberapa teori atau pendekatan dalam komunikasi bisnis, di mana penulis menunjukkan kelebihan dan kekurangan masing-masing. 7. Kualitas referensi dan sumber. Apakah referensi yang digunakan terbaru dan relevan? Untuk saat ini, tidak, karena buku tersebut sudah lama diterbitkannya pada tahun 2000. Pencantuman sumber dengan lengkap dan benar. Penulis mencantumkan sumber dengan lengkap dan benar mengikuti standar akademis yang ketat. Setiap kutipan dan referensi diberi sumber yang jelas termasuk informasi detail seperti nama penulis, judul artikel atau buku, tahun publikasi, dan halaman yang dirujuk. Sumber primer dan sekunder yang kredibel. Penulis menggunakan kombinasi sumber primer dan sekunder yang kredibel, memastikan bahwa argumen didukung dan oleh bukti yang kuat dan bervariasi. 8. Kontribusi terhadap bidang studi. Buku komunikasi bisnis sebagai proses komunikasi sebagai kegiatan bisnis ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap bidang komunikasi bisnis dengan mengintegrasikan teori dan praktik secara efektif, memperkenalkan beberapa konsep dibandingkan dengan karya akademisi lainnya. Buku ini menonjol karena pendekatannya yang praktis dan relevansi. 9. Kritik dan evaluasi. Buku ini memiliki banyak kekuatan, terutama dalam integrasi teori dan
fokus pada teknologi digital dan struktur yang logis, namun ada beberapa area yang bisa diperbaiki seperti pendalaman tentang komunikasi krisis, komunikasi lintas budaya, komunikasi digital. Dengan perbaikan ini, buku ini dapat menjadi referensi yang lebih komprehensif dan bermanfaat bagi pembaca dan berbagai latar belakang. Kesimpulan dan rekomendasi. Saya merekomendasikan buku ini karena merupakan sumber yang sangat berharga bagi siapapun yang ingin memahami komunikasi bisnis secara mendalam dan praktis. Kekuatan buku ini terletak pada integrasi antara teori dan praktik, fokus pada teknologi komunikasi modern serta struktur yang logis dan mudah diikuti. Sekian presentasi mengenai buku ini. Terima kasih.